Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat di mana saja berada, bertemu kembali. Tema hari ini adalah penghuni surga dan penghuni neraka. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat walafiat, dan yang paling penting adalah masih diberi nikmat iman, Islam, wal istiqamah. Semoga ujungnya husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita ini sebagai manusia yang beraneka ragam bentuk dan warna kulit pun kadang berbeda. Kelak kita sebagai manusia nanti di akhirat akan terbagi menjadi dua golongan, yakni penghuni surga dan penghuni neraka. Menjadi dua golongan, ahli surga dan yang lain adalah golongan ahli neraka. Golongan ahli surga ialah orang-orang yang ketika di dunia memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, untuk berbakti, taat kepada perintah-perintah Allah. Golongan ini sangat takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang beriman yang selalu terikat peraturan Allah di dunia. Namun itulah pada akhirnya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mereka menggunakan dunia sebagai jembatan atau alat untuk menuju ke alam akhirat dengan membawa bekal takwa. Membawa bekal takwa kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak menggunakan dunia sebagai tempat tujuan dan pemuas hawa nafsu. Namun kehidupan di surga yang kekal itulah yang didambakan oleh seluruh orang yang beriman. Hadis berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang surga, di mana juru panggil berseru ketika penghuni surga hendak masuk surga. Sudah tiba waktunya kalian hidup terus dan tidak bisa mati selamanya. Dan sudah tiba waktunya kalian menjadi muda
dan tidak bisa tua selamanya. Dan sudah tiba waktunya kalian bersenang-senang dan tidak bisa sengsara selamanya. Dalam Al-Quranul Karim pada surah Muhammad ayat 15 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun wa fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum min rabbihim. Terjemahannya yang berbunyi, perumpamaan atau penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai. Jadi penghuni surga yang dijanjikan kepadanya, penghuni surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah, tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan. Dan ampunan dari Tuhan mereka. Tersebut dalam Al-Quran pada surah Muhammad ayat 15. Itulah penghuni surga. Kemudian ada golongan yang lain, adalah golongan yang kedua, yang adalah mereka yang dianggap sebagai penghuni neraka. Mereka terdiri dari orang-orang kafir, orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan selalu mengerjakan larangan-larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah digemarinya dan dilakukannya, sedang sesuatu yang diperintahkan Allah tidaklah digubrisnya. Mereka dalam menempuh kehidupan di dunia selalu menuruti hawa nafsu. Mereka gunakan dunia ini sebagai surganya. Namun setelah atau nanti di akhirat, mereka akan merasakan siksa yang sangat pedih. Kesengsaraan yang tiada batas
dan kerugian yang berlipat ganda. Maka alam akhirat bagi orang-orang kafir dirasakan sebagai neraka yang penuh dengan penderitaan. Semoga kita diselamatkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, manusia diciptakan Allah dan mendiami bumi ini atau di dunia ini adalah dengan tujuan untuk berbakti dan beribadah kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Tuhan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan atau kecuali supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Demikian disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai informasi agama untuk kita sama-sama mengamalkan terhadap ajaran agama kita Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.